kita mau dibawa Tuhan jalan lebih dalam rencananya, kita mesti rela hidup benar sesuai dengan firman. Gak bisa Tuhan bekerja lebih dalam lagi kalau kita gak mau hidup benar. Gak bisa. Sungguhan. Mau gak mau harus ini. Gak bisa dilewati. Doa tidak otomatis menyelesaikan segala sesuatu. Misalnya satu keluarga mau pulih. Kalau Anda mau lihat keluarga Anda bahagia lagi, mesti harus tinggalkan selingkuhan itu. Selama ada orang itu, berarti kakimu belum dibasuh. Nggak mungkin bisa happy. A holy family will be a happy family. Keluarga yang dikuduskan pasti berakhir bahagia. Tidak tentu mulus, hidupnya banyak pencobaan. Tapi kalau Anda targetkan dalam keluarga bahagia, tapi hidupnya nggak keruan atau pernikahannya penuh dengan perselingkuhan, nggak mungkin bisa mencapainya. No holiness, no happiness. Jangan pernah anak muda yang mau nikah dalam gereja menargetkan pernikahan bahagia. Don't do that. Targetkan holy matrimony. Targetkan bukan happy marriage, tapi holy marriage. Jangan targetkan pernikahan bahagia. Targetkan pernikahan kudus. Sebab kebahagiaan itu dari Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang belum pernah berhubungan seks di luar nikah, puji Tuhan. Di gereja kita itu setiap orang yang mau dinikahkan selalu ditanya begini. Jadi Daniel, karena anak-anak muda jangan pacaran sembarangan ya, karena tidak ada pacaran tanpa pacaran kudus, tidak ada pernikahan kudus. Tidak ada pernikahan kudus, tidak ada keturunan kudus. Tapi kalau yang sudah jebol gimana? Kalau ada yang sudah terlanjur gimana? Ya, lain kali jangan. Bukankah Yesus bicara kepada wanita berzina yang ditangkap basah? Apa kata Yesus? Mana mereka yang mau merajam kamu? Tidak ada, aku pun tidak menghukummu. Karena yang tua dulu, yang terlebih dulu meninggalkan ketika Tuhan sindir yang tidak berdosa lempar batu. Yesus berkata, aku pun tidak menghukummu. Go and sin no more. Udah gak usah lihat ke belakang, lihat ke depan. Mulai sekarang, jangan berbuat lagi. Jangan berbuat lagi. Kalau enggak, so pasti pernikahanmu dengan bahagia. Sebab tanpa kekudusan, engkau tidak akan melihat Tuhan. Wah, ini pesan gak populer hari ini. Gimana bisnis kita bisa diberkati? Kalau berkat itu hanya sekedar money. Kalau hanya sekedar uang bisa. Merampok bank itu apakah berkat kalau seorang merampok bank dan dia berhasil? Tapi berkat Tuhan tidak ada atas pencurian. Kalau kita mau lihat bahwa uang itu mendatangkan kebaikan, gak usah bagi orang lain. Kalau dibelanjakan ya pasti secara gak langsung mendapatkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Tapi pada akhirnya uang yang kau punya itu apakah mendatangkan kebaikan bagi keluargamu? Mana bisa sih keluarga itu utuh kalau larikan duit orang lain? Dan sekalipun kita datang ke gereja, ikut lima ibadah, tidak akan bisa. Justru di gereja itu diketuk pintu. Gereja yang betul akan terus menemplak orang itu. Sampai orang itu berkata, basuh aku, seperti Satiusku kembalikan 4 kali lipat. Baru beres sama Tuhan, dan Tuhan berkata, malam ini, keselamatan tiba atas atap rumah. Oh haleluya. Saya ingin memberitahu kepada Anda bahwa alam itu hidup, dan dia melihat segala sesuatu. Dan dia itu bukanlah Santa Claus apa dulu waktu kecil Santa Pit apa itu yang hitam yang satunya di Santa Claus. Saya paling takut itu sama itu. Tuhan itu bukan itu. Tuhan itu baik, tapi karena dia itu baik dia akan memberitahu salah kita, bukan untuk menghukum kita, untuk bereskan kita, karena dia ingin hendak mendatangkan berkat atas kita. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik, dia tidak bersuka di dalamnya. Bukankah di Yeremia dikatakan tentang pencurian itu, yang ku kehendaki dengan pertobatan orang berdosa, supaya aku bisa memberkati. Kalau ada orang yang sudah saleh lalu habis itu dia berubah setia, semua kesalahannya tidak diingat, Allah akan menghukum dia. Tapi kalau ada orang berdosa, dosanya luar biasa. Tapi kalau dia bertobat, Tuhan tidak akan ingat kesalahannya, apapun konsekuensi yang harus dia tanggung. Tuhan akan sertai dia untuk membenarkan hidupnya supaya dia kudus dan berkenan, supaya Tuhan bisa memberkati masa depannya. Plan A ya plan A, plan B ya plan B, plan C ya plan C. Tuhan tidak pernah kehabisan plan, tidak pernah kehabisan rencana bagi orang yang bertobat sungguhan. Saya membaca ini, saya gemetar, saya berkata, my God is real. Saya tidak ikut agama ini. Saya ikut seseorang yang kudus. Tapi kudusnya nggak jahat, bukan kudus yang menganiaya. Bukan orang yang merasa dirinya benar, lalu habis itu salahkan sesama. Bukan. Kudusnya Tuhan itu kudus welas, kudusnya itu kudus welas kasih. Kudusnya itu kudus menolong. Gimana caranya aku akan membuat yang baik keluar dari kamu. Bukan, kudusnya itu bukan kudus begini.
Kudus yang membuat kita semakin merasa bersalah, semakin merasa tertuduh. Bukan itu. Kudusnya Tuhan itu beda. Kudusnya itu kudus mengangkat. Sehingga kita menjadi muak dengan dosa kita sendiri. Berkata, aku nggak mau lagi, aku mau yang ini. Orang Gerasa yang penuh dengan legion dan setan itu pun sampai dia itu betul-betul kesengsem sama Tuhan. Dia berkata, aku boleh nggak ikut Tuhan kemana-mana? Enggak, kamu pulang, rencanaku beda. Kamu pulang jadi kesaksian di kampung halaman. That is our God. Holy, but loving. Kudus, kaku, fondasinya alas tembaga, tapi pinggirnya bulu-bulu. Betapa indahnya Kristus. Kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberimu kelegaan. Kenapa dia makan sama pendosa, pemungut cukai? Kenapa dia makan sama pembunuh berzina? Kata, bukankah tabib yang membutuhkan orang sakit? God is good. Dia makan dulu sama Sakius baru dia bertobat. Dia bukan, lu tobat dulu ya, baru setelah itu layak kau makan siang dengan saya. Tuhan tidak begitu. Tuhan itu terima lalu upahkan kita. Good or not? Luar biasa. Makanya gereja itu bukan gereja orang berdosa. Gereja itu adalah gereja untuk orang berdosa. Bedain antara house of sinners and house for sinners dalam bahasa Inggris. Gereja bukan tempat orang berdosa bisa leluasa berdosa. Gereja adalah tempat orang berdosa leluasa datang untuk diubahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan jadilah gereja seperti ini sampai Tuhan datang. Haleluya.